Terus kenapa nama saya Bapak Ismail Syah? Silakan. Apa pengertian mawaris menurut Bapak? Ilmu mawaris adalah ilmu tentang cara pembagian warisan terhadap ahli waris yang ada. Meskipun warisannya berbentuk harta, tapi kalau di ilmu warisan nanti kita uangkan terlebih dahulu. Nanti baru kita bisa menghitungnya. Tapi kalau berupa harta benda, nanti kita tidak bisa membagi secara rata. Modelnya di ilmu waris adalah nanti kita uangkan terlebih dahulu baru kita hitung. Dan seperti yang tadi ditanyakan, mawaris dikatakan warisan jika harta itu ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan yang menerima juga ada ketentuannya. Meskipun anaknya, tapi kalau tidak memenuhi ketentuan, nanti tidak mendapatkan warisan. Apakah warisan hanya berupa harta? Warisan tidak berupa harta. Jadi warisan itu bisa apa saja, asalkan itu adalah harta peninggalan, sudah meninggal, itu namanya. Jadi ada berupa tanah, ada berupa kendaraan, berupa uang. Jadi nanti itu dikatakan warisan itu kalau sudah memenuhi haknya si mayit atau haknya orang yang meninggal. Jadi contoh seperti ini. Ada orang meninggalkan harta sebanyak 8M, tapi hutangnya mencapai 6M. Jadi 8 ini bukan langsung menjadi warisan, betul. Karena apa? Karena belum memenuhi haknya si mayit. Nanti uang yang ditinggalkan itu menyelesaikan haknya si mayit terlebih dahulu, mulai dari hutang, tanggungannya. Setelah tanggungannya terus nanti ada proses memandikan, proses pemakaman, itu juga diambilkan dari harta si mayit tadi. Nanti kalau baru ada sisa itulah yang menjadi warisan. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan warisan? Untuk syarat-syarat mendapatkan warisan, satu, dia adalah keluarga dari si mayit. Syarat yang kedua adalah ada harta warisannya. Meskipun anaknya dewi, tapi kalau tidak ada hartanya kan tidak bisa mendapat warisan juga. Untuk yang ketiga, dia mampu memenuhi hal-hal yang tidak mencegah untuk mendapatkan warisan. Contoh, yang pertama adalah pembunuh. Jadi bapaknya dipateni diri ben aku untuk warisan. Nah, meskipun itu adalah anaknya, itu tidak bisa mendapatkan warisan. Contoh lagi, membunuh tapi diperbolehkan. Mateni wong tuanya tapi ora dosa. Ada seseorang cita-citanya sebagai polisi, kepolisian karena dia memang mempunyai keahlian sendiri menjadi sniper katakanlah ya kan. Di akhir cerita, nah di situ keputusan pengadilan bahwasanya si A ini adalah narapidana yang hukuman mati. Akhirnya pada waktu itu, karena hukuman mati memang kan dieksekusi pada hari itu. Ternyata yang penembak jitunya adalah anaknya sendiri. Tidak tahu dia. Meskipun itu anaknya, tapi kan nggak berdosa karena dia mendapatkan tugas kan. Meskipun kasusnya semacam itu, anak itu tidak bisa mendapatkan warisan ini kalau dihukum mawas. Tetap dia dikatakan seorang pembunuh. Meskipun anaknya sendiri atau keluarga terdekat nanti tidak bisa mendapatkan warisan gara-gara dia terhalang adanya hal-hal semacam itu. Apa pendapat Bapak apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk membayar hutang? Apakah ahli waris harus bertanggung jawab? Untuk mendapat seperti yang disampaikan pertanyaannya, ahli waris kalau memang si mayat ini ada wasiat, ya memang ahli waris itu yang bertanggung jawab. Cuman kadang kita terbentur dengan adanya hukum-hukum yang ada di hukum nasional. Nah, contoh di bank sebelum hutang kan ada perjanjian. Nanti kalau si nama itu yang hutang kok meninggal, otomatis nanti adalah hutangnya dihibahkan kan, artinya sudah lunas semua secara otomatis.
karena nama yang ada di situ sudah meninggal. Jadi kalau kita lari ke pertanyaannya, nanti itu jawabannya tergantung. Memang ahli waris ini ada wasiat, justru ini malah wajib nanti. Wajib disauri memang, karena memang sudah ada wasiat. Ya. Tapi kalau tidak ada, nanti larinya bisa lihat kondisinya. Seperti itu. Bisa boleh membayar atau boleh tidak itu. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pembagian harta warisan ketika orang tua masih hidup? Hal tersebut dilakukan agar menghindari konflik antar keluarga. Jadi kadang orang tua itu mempunyai kebijakan sendiri. Artinya kebijakan masalah harta yang ditinggalkan. Kalau orang tua yang berpikir jauh ke depan, memang seperti itu. Jadi di keluarganya tidak ada warisan, tapi harta nanti yang dimiliki oleh orang tua itu nanti sifatnya bukan warisan lagi, karena pembagiannya adalah ketika orang tua masih hidup. Okay. Jadi sifatnya bukan warisan, tapi itu dikatakan hibah atau pemberian, bukan warisan. Tetap dari hartanya wong tua, cuman karena kan belum meninggal, jadi tidak dikatakan warisan, tapi dikatakan hibah untuk menghindari konflik yang ada nanti setelah beliau meninggal. Apa manfaat dari mempelajari ilmu mawaris? Untuk manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah memang itu adalah ilmu. Untuk yang kedua, di situ untuk mengetahui pembagian warisannya, karena di situ memang ditendensikan adanya hukum-hukum dari yang diambilkan dari Al-Quran. Jadi waris itu bukan berarti hanya pengambilan hukumnya hanya dari satu referensi saja, bukan, tapi dari banyak, mulai dari Al-Quran, ada hadis juga, dan ada ijma juga yang sudah diputuskan, yang akhirnya terbentuklah bagian-bagiannya ahli waris yang ada. Sumber hukum ilmu mawaris salah satu dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 7, bisa dijelaskan oleh Bapak beserta contohnya? Untuk surat An-Nisa saya tidak hafal, karena pengambilan hukumnya memang yang utama memang dari Al-Quran, cuman ada pengambilan dari hukum-hukum yang lain. Karena Al-Quran pun itu masih butuh tafsiran-tafsiran yang butuh tafsiran dari kitab, dari hadis dan yang lainnya. Untuk hukum itu di Al-Quran surat itu sudah ditentukan. Artinya bagaimana ahli waris itu sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Cuman kadang itu masih ada beberapa penjelasan. Contoh saja, anak perempuan itu kalau satu kan bagiannya setengah, kalau lebih dari satu itu bagiannya 2/3. Cuman tidak itu, dia meskipun mendapatkan setengah atau 2/3, di situ masih ada syarat yang lain. Apa syaratnya? Dia tidak mempunyai saudara sekandung. Lah ini kalau di Al-Quran, kalau tidak salah tidak ada penjelasan semacam itu. Jadi syarat-syaratnya itu ya dijelaskan di mana? Ya di hukum yang lain. Jadi diambilkan hukum dan keputusan para ulama. Ya kan, terus ada hadis-hadisnya itu yang menafsiri di Al-Quran semacam itu. Jadi di surat itu memang sudah ada plot-plotnya, bagian-bagiannya. Cuman syarat-syaratnya ini lebih luas, keterangannya berada di kitab-kitabnya para ulama atau ijma'nya para ulama. Terima kasih atas penjelasannya. Okay. Menambah ilmu kita semuanya. Baik, untuk Pak Ovin, terima kasih banyak sudah mau kita wawancarai tentang mawaris, dan maaf banget kalau mengganggu waktunya. Pasca puasa. Terima kasih banyak ya Pak sudah mau membantu tugas kita fikih, dan semoga Makasih juga udah menyalurkan ilmunya gitu. sekian dari kami. Wassalamualaikum.